Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita akan memeriksa apa yang terjadi setelah Tuhan mengampuni kota Niniwe. Apa yang terjadi ketika Tuhan membatalkan rencana untuk memusnahkan kota Niniwe. Pasal keempat dari kitab Yunus, ayat yang pertama berbicara seperti ini. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Yang terjadi setelah Tuhan mengampuni kota Niniwe, Yunus menjadi marah. Yunus kesal atas rencana Tuhan. Yunus kesal atas keputusan Tuhan untuk menarik rencananya, membatalkan semuanya, dan memberikan pengampunan atas kota Niniwe. Sebuah tindakan respon yang cukup menarik. Karena biasanya ketika seseorang diampuni dosanya, ketika seseorang tidak jadi mengalami hukuman Tuhan, biasanya orang akan menjadi sukacita, senang, mengucap syukur atas itu semua. Berbeda dengan Yunus. Malahan Yunus marah, kesal terhadap keputusan Tuhan itu. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa Yunus menjadi marah? Karena sesungguhnya Yunus tidak suka dengan kota Niniwe. Kota yang besar itu. Kota yang menjadi musuh bangsa Israel. Jadi Yunus berharap lebih baik Tuhan memusnahkan mereka. Lebih baik Tuhan menghukum mereka semuanya. Karena Yunus pada dasarnya sudah marah, tidak suka terhadap kota Niniwe. Tetapi mengapa Tuhan menyelamatkan? Mengapa Tuhan mengampuni mereka semua dari dosa-dosanya? Satu hal yang dapat kita pelajari di sini bahwa Tuhan mengasihi semua orang, Tuhan mengasihi kita, dan juga Tuhan mengampuni setiap musuh-musuh kita. Mari jika hari ini ada musuh yang kita miliki atau seseorang yang kita tidak senang atasnya karena apa yang sudah mereka lakukan dalam hidup kita di masa lalu, Tuhan mengajarkan buat kita semua untuk mengasihi musuh kita. Kasihilah musuhmu. Mari kita mengasihi setiap orang yang sudah berbuat tidak adil dalam hidup kita. Lepaskan pengampunan, dan biarlah Tuhan yang akan menolong, memberkati, membela setiap kehidupan kita. Matius 5 ayat 44 dan 45 berkata seperti ini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah orang-orang yang memusuhimu. Bermohonlah kepada Allah supaya memberkati orang yang mengutukmu. Berbuat baiklah kepada orang yang membencimu. Dan berdoalah bagi setiap orang yang menganiaya dan yang mencaci kamu. Karena kalau kamu berbuat demikian, kamu sedang mengikuti teladan Bapamu yang di surga, karena Dia sangat baik kepada semua orang. Misalnya dengan matahari, Dia menyinari orang-orang yang baik maupun yang jahat. Dan ketika hujan turun, Dia menolong orang-orang yang hidupnya benar maupun yang hidupnya tidak benar. Tuhan mengasihi semua orang, termasuk orang yang kita tidak suka. Tuhan mengasihi siapa saja, semua umat manusia, termasuk orang-orang yang sudah menyakiti hati kita. Maka dari itu, mari kita belajar mengampuni dan mengasihi mereka semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami belajar pada hari ini bahwa Engkau Tuhan yang penuh kasih, Engkau Tuhan penyayang, Engkau Tuhan yang mau menyelamatkan semua orang, termasuk setiap orang yang telah melakukan hal jahat dalam hidup kami. Hari ini kami belajar bahwa kami harus mengasihi mereka sebagaimana Tuhan sudah mengasihi mereka terlebih dahulu. Ajar kami Tuhan untuk melepaskan pengampunan. Ajar kami Tuhan untuk meletakkan setiap luka itu. Biarlah Tuhan yang akan membereskan semua hati kami. Dan kami akan mengalami kelegaan, pemberesan, kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan. Dan kami memberkati setiap musuh kami. Kami mau belajar mengasihi mereka semua. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita belajar mengampuni setiap orang karena Tuhan juga mengasihi mereka semua. Tuhan Yesus memberkati.